Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang clustering pada data mining. Data mining adalah proses yang mempekerjakan satu atau lebih teknik pembelajaran komputer untuk menganalisis pengetahuan secara otomatis. Apa itu data? Data adalah segala fakta, angka, atau teks yang dapat diproses oleh komputer. Data tersebut antara lain data operasional atau transaksional, seperti data penjualan, inventaris, penggajian, dan lain-lain. Dan ini adalah beberapa contoh data yang diambil dari data mahasiswa. Data yang pertama dengan nama Lilis Trisnawati dengan NIM 2014-690-433, jurusan Informatika, semester 5, jenis kelamin perempuan. Data yang kedua dengan nama Muhammad Rizky dengan NIM 2014-690-454, jurusan Informatika, semester 5, jenis kelamin laki-laki. Data yang ketiga Ratna Manzila dengan NIM 2014-690-460, jurusan Informatika, semester 5, jenis kelamin perempuan. Dan data yang terakhir Khairil Fitria dengan NIM 2014-690-430, jurusan Informatika, semester 5, jenis kelamin perempuan. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui teknik data mining tersebut. Teknik data mining meliputi classification, association, sequential pattern mining, regression, deviation detection, dan yang terakhir clustering. Dan pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang clustering. Clustering adalah suatu kumpulan dari keseluruhan cluster. Di dalam clustering terdapat 3 subtopik. Yang pertama, cluster, yang kedua, tipe clustering, dan yang ketiga, algoritma. Cluster adalah kumpulan beberapa objek hingga objek-objek dalam satu kelompok sama atau mempunyai hubungan dengan yang lain. Dalam tipe cluster terdapat 4 tipe, antara lain: pertama, center base adalah himpunan dari objek-objek sedemikian rupa hingga sebuah objek dalam sebuah cluster mendekati atau lebih mirip dengan pusat dari sebuah cluster dibandingkan dengan pusat cluster yang lain. Kedua, well separated cluster, yaitu himpunan titik sedemikian rupa hingga tidak ada titik dalam sebuah cluster yang mendekati atau lebih mirip ke setiap titik yang lain dalam cluster yang tidak ditempati titik yang lain. Yang ketiga, contiguous cluster, yaitu himpunan titik sedemikian hingga sebuah titik dalam cluster mendekati atau lebih serupa dengan satu atau lebih titik yang lain dalam cluster tersebut dibandingkan dengan titik yang tidak berada pada cluster tersebut. Yang keempat, density base, yaitu suatu daerah titik yang padat yang dipisahkan oleh daerah kepadatan rendah, low density, dari daerah kepadatan tinggi, high density yang lain. Tipe clustering. Di dalam tipe clustering terdapat 4 tipe. Yang pertama, partitional clustering versus hierarchical clustering. Partitional clustering yaitu pembagian objek data ke dalam subhimpunan atau cluster yang tidak overlap sedemikian hingga tiap objek data berada dalam satu subhimpunan. Hierarchical clustering yaitu sebuah himpunan cluster yang bersarang yang diatur sebagai pohon hierarki.
Yang kedua, eksklusif versus non-eksklusif. Eksklusif yaitu setiap objek yang berada tepat di satu klaster. Non-eksklusif yaitu sebuah objek yang berada di lebih dari satu klaster yang bersamaan. Yang ketiga, fuzzy clustering versus non-fuzzy clustering. Fuzzy clustering yaitu sebuah titik dalam setiap klaster dengan suatu nilai bobot antara 0 dan 1. Yang keempat, partial clustering versus complete. Partial clustering yaitu semua objek yang tidak ditempatkan dalam sebuah klaster. Complete yaitu sebuah objek yang ditempatkan dalam sebuah klaster. Algoritma. Algoritma clustering dibagi menjadi dua. Yang pertama, K-means clustering, yang kedua, hierarchical clustering. Untuk hierarchical clustering dibagi menjadi dua. Yang pertama, agglomerative clustering, dan yang kedua, divisive clustering. Flowchart. Berikut adalah flowchart dari algoritma K-means clustering. Langkah pertama, tentukan jumlah klaster atau K. Kemudian, tentukan titik pusat klaster atau sentroid. Kemudian, hitung jarak objek ke sentroid. Lalu kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum. Adakah grup objek yang berpindah? Jika iya, maka kembali ke step 2. Jika tidak, maka proses K-means clustering selesai. K-means clustering. Step 1, tentukan jumlah klaster. Di sini kita menentukan jumlah klasternya adalah 3. Step 2, initial center. Di sini kita menentukan nilai sentroidnya. Di mana klaster pertama nilai sentroidnya adalah 3, klaster kedua nilai sentroidnya adalah 2, dan klaster ketiga nilai sentroidnya adalah 1. Step 3, hitung jarak objek ke sentroid. Step 4, kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum. Adakah objek yang berpindah? Jika iya, maka kembali ke step 2. Untuk mencari nilai sentroid baru, yaitu kita jumlahkan semua nilai datanya, yaitu 129 dengan jumlah data, yaitu 14. Kita cari nilai tengahnya, 129 dibagi 14, dan hasilnya adalah 9. Nilai sentroid baru setelah iterasi pertama. Ulangi step yang ketiga dan step yang keempat. Berikut adalah hasil setelah iterasi kedua. Hasil setelah iterasi ketiga. Hasil setelah iterasi keempat. Tidak ada perubahan nilai sentroid. Karena tidak ada perubahan nilai sentroid, maka proses K-means clustering selesai. K-means clustering dengan Microsoft Office Excel. Dari banyak siswa, diambil 12 siswa sebagai contoh untuk penerapan algoritma K-means dalam penjurusan siswa. Percobaan dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter sebagai berikut: jumlah klaster 2, jumlah data 12, jumlah atribut 8. Tabel berikut merupakan data yang digunakan untuk melakukan percobaan perhitungan manual. Iterasi pertama. 1. Penentuan pusat awal klaster. Dalam penentuan pusat awal klaster, kita ambil data kedua sebagai pusat klaster pertama dan data kelima sebagai pusat klaster kedua. 2. Perhitungan jarak pusat klaster.
Untuk mengukur jarak antara data dengan pusat klaster digunakan Euclidean distance. Kemudian akan didapatkan matriks jarak yaitu C1 dan C2. 3. Pengelompokan data. Jarak hasil perhitungan akan dilakukan perbandingan dan dipilih jarak terdekat antara data dengan pusat klaster. Jarak ini menunjukkan bahwa data tersebut berada dalam satu kelompok dengan pusat klaster terdekat. Berikut ini adalah data matriks pengelompokan grup. Nilai 1 berarti data tersebut berada dalam grup. 4. Penentuan pusat klaster baru. Setelah diketahui anggota tiap-tiap klaster, kemudian pusat klaster baru dihitung berdasarkan data anggota tiap-tiap klaster sesuai dengan rumus pusat anggota klaster, sehingga didapatkan perhitungan sebagai berikut. Iterasi kedua. 5. Ulangi langkah kedua hingga posisi data tidak mengalami perubahan. Klaster baru yang pertama, klaster baru yang kedua. Langkah selanjutnya sama dengan langkah pada nomor 3. Jarak hasil perhitungan akan dilakukan perbandingan dan dipilih jarak terdekat antara data dengan pusat klaster. Jarak ini menunjukkan bahwa data tersebut berada dalam satu kelompok dengan pusat klaster terdekat. Karena G2 sama dengan G1 memiliki anggota yang sama, maka tidak perlu dilakukan iterasi atau perulangan lagi. Hasil clustering telah mencapai stabil dan konvergen. Baik, pada bab yang terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang materi deteksi anomali. Deteksi anomali merupakan proses identifikasi data yang memiliki perbedaan karakteristik yang signifikan dengan data yang lain atau yang dikenal dengan istilah outlier. Dan arti outlier sendiri adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data yang lainnya dalam suatu rangkaian data. Dan adanya data outlier ini akan membuat analisis terhadap serangkaian data menjadi bias atau tidak mencerminkan fenomena yang sebenarnya. Dan deteksi anomali sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu graphical based, statistical based, distance based, dan model based. Sekian video presentasi dari kelompok 5 tentang materi clustering pada data mining. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih karena sudah setia menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.